Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi penulisan skripsi untuk bagian depan. Bagian depan dalam skripsi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian depan. Isinya 1 halaman sampul depan, 2 halaman judul, 3 halaman pernyataan bebas plagiarisme, 4 halaman pengesahan skripsi, 5 halaman pengesahan ujian, 6 abstrak, 7 kata pengantar, 8 daftar isi, 9 daftar tabel atau daftar gambar, dan daftar lampiran. Halaman sampul depan. Halaman ini memuat yang pertama judul skripsi, kata skripsi, logo fakultas, identitas peneliti yang berisi nama, NPM, program studi dan bidang konsentrasi, kemudian tempat yang berisi nama perguruan tinggi, fakultas, dan kota tempat perguruan tinggi, dan yang terakhir tahun penelitian. Halaman sampul depan ini biasanya dicetak menggunakan kertas hardcover sesuai dengan ketentuan fakultas. Halaman judul. Halaman ini memuat yang pertama judul skripsi, kata skripsi, disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana strata 1 program studi pada fakultas dan universitas. Berikutnya ada identitas peneliti yang berisi nama, NPM, program studi dan bidang konsentrasi. Kemudian ada tempat yang isinya nama perguruan tinggi, fakultas, kota, tempat perguruan tinggi, dan yang terakhir tahun penelitian. Halaman judul ini biasanya dicetak menggunakan kertas A4 ukuran 80 gram. Halaman pernyataan bebas plagiarisme. Halaman pernyataan ini dimaksudkan untuk menghindari penjiplaan karya orang lain, karena itu harus ditandatangani oleh penyusun skripsi di atas materai. Halaman pengesahan skripsi. Halaman ini memuat yang pertama judul skripsi, identitas peneliti, keterangan tempat dalam waktu pengesahan, identitas pembimbing skripsi 1 dan 2, tempat tanda tangan, dan nik pembimbing skripsi. Halaman pengesahan ujian. Halaman ini memuat antara lain yang pertama judul pengesahan ujian, judul skripsi, identitas peneliti, keterangan tempat dalam waktu pengesahan, identitas penguji 1, 2, dan 3, tempat tanda tangan dewan penguji, dan yang terakhir dekan fakultas. Abstrak. Abstrak ini memuat uraian singkat mengenai yang pertama isi kandungan skripsi, kedua permasalahan yang akan dipecahkan, ketiga metode penelitian yang digunakan, 4 pendekatan pemecahan masalah, 5 hasil penelitian. Abstrak ini ditulis dengan jarak 1 spasi, maksimal 1 halaman, plus minus 200 kata. Terdapat pula kata kunci yang berkaitan dengan isi skripsi, biasanya terdapat 3 kata kunci. Kemudian abstrak di beberapa fakultas atau universitas menggunakan 2 jenis abstrak, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata pengantar memuat uraian antara lain yang pertama, pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselesaikannya skripsi. Kemudian menyampaikan tujuan umum penyusunan skripsi. Berikutnya menyampaikan secara singkat isi skripsi. Menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung membantu penyelesaian skripsi tersebut. Harapan-harapan peneliti atas hasil peneliti yang telah disusun dalam bentuk skripsi tersebut. Dan yang terakhir permintaan kritik dan saran dari peneliti atas skripsi yang disusunnya. Daftar isi. Ini berfungsi sebagai pedoman awal pembaca untuk mengetahui kandungan isi pokok yang ada dalam skripsi tersebut. Isinya berupa judul daftar isi, uraian dari nomor bab dengan judul bab, nomor subbab dengan judul subbab, nomor sub-subbab dengan judul sub-subbab. Daftar tabel, gambar, dan lampiran. Fungsi daftar ini serupa dengan fungsi pada daftar isi dengan isian sebagai berikut. Yang pertama, judul daftar tabel atau daftar gambar atau daftar lampiran. Kemudian berikutnya ada nomor
dan judul tabel atau gambar atau lampiran dan halaman pada bagian-bagian yang dimaksud. Tambahan untuk bagian depan. Beberapa dosen meminta format tambahan di bagian depan, yaitu yang pertama ada halaman persembahan yang isinya berupa persembahan dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang spesial dalam penyusunan skripsi, seperti orang tua, saudara, suami atau istri atau kekasih, dan sahabat dekat yang tidak memungkinkan diberikan ucapan di kata pengantar. Kemudian ada moto, berisi kata-kata mutiara atau moto dari penulis yang membangkitkan semangat dalam penulisan skripsi. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.